Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Nuranisa dari Prodi Sistem Informasi. Di sini kita akan belajar mengenai Flexbox. Untuk video kali ini, kita akan belajar dari blog kursus komputer YMII Ciliwungsi di rumah belajar. Untuk kalian, bisa berkunjung ke website di atas. Selain itu, kita juga bisa belajar Flexbox di Witrischool. Untuk kali ini kita akan membuat tampilan seperti di Witrischool itu. Oke, di sini ada beberapa yang harus kita pelajari. Di antaranya ada flex wrap, setelah itu ada flex direction, ada justify content, dan terakhir itu ada align items. Jadi ada 4 materi yang akan kita belajar. Selain itu juga, apa sih yang dimaksud dengan Flexbox? Flexbox sendiri memiliki pengertian yaitu model tata letak yang dirancang untuk merancang antarmuka web dengan lebih fleksibel dan responsif. Kita langsung aja ke Visual Studio Code-nya. Di sini saya udah membuat folder yaitu pertemuan 8, yang mana pertemuan 7 kemarin sudah membahas tentang selector, class, ID, universal, group, dan masih banyak lagi. Nah, untuk pertemuan 8 ini kita bikin Flexbox. Pertama, kita bikin filenya HTML terlebih dahulu, yaitu latihan Flexbox, latihan Flex wrap. Selain itu kita bikin CSS-nya, style CSS. Kita kasih nama, title, kita kasih nama latihan flex wrap di HTML, terus kita bikin H1-nya. Terus kita bikin div ada 8 sesuai yang ada di blog. Tapi sebelumnya kita bikin kelasnya dulu yang namanya flex container. Kalau kelas harus ada titik di depannya, kita kasih titik, terus ada nama flex strip container. Jadi nama kelas itu nggak boleh ada spasi. Terus kita enter, maka akan muncul div sendiri. Setelah itu kita bikin div lagi sampai 8. Kalau udah bisa di copy paste. Nah, setelah itu kita akan mengatur CSS-nya.
Tapi sebelum itu kita akan membuat copyright-nya terlebih dahulu sesuai yang ada di blog. Tapi kita ganti nama kita sendiri. Sistem Informasi Universitas Savin Pati. Terus kalau udah kita atur CSS-nya. Karena di sini kita punya tag H1 sama P yang ada di HTML, kita harus setting, harus kasih style di CSS-nya untuk tag H1 sama P-nya dulu. Jadi di HTML kan kita punya tag H1, heading 1 sama paragraf. Kita kasih stylenya dulu di CSS. Aku kasih text align center untuk stylenya. Nah, kalau udah, kita bikin kelas di style CSS-nya untuk jelasin, untuk kasih style kelas yang ada di HTML. Di HTML tadi kan kita bikin kelas Flex Container. Nah, di CSS ini dijelasin untuk kelas itu kita kasih style apa. Tulis aja kelasnya pakai titik, terus kurawal. Di sini sesuaiin aja sama yang ada di blog. Aku pakai display flex, terus habis itu flex wrap. Karena judulnya tadi latihan flex wrap, jadi kita membuat flex wrap. Setelah itu kita kasih background color. Nah, untuk contohnya ini aku pakai yang atas dulu, biar kita tahu perbedaannya. Bisa nanti langsung di show preview aja HTML-nya. Tapi di sini nggak ada perbedaan, ada yang tahu kenapa? Di sini tuh aku bisa kosong atau nggak ada stylenya karena file CSS, style CSS itu belum aku tautkan atau belum aku sisipkan, belum aku link di file HTML. Jadi dia itu tidak diberi style. Oke, di sini aku bingung karena aku nggak tahu salahnya di mana. Tapi lihat aja nih, aku tahu ya salahku di mana. Lama kali. Kenapa aku lama nyedirnya? Ya Allah. Baru sadar kalau belum ditautkan, kalau belum dikasih link. Nah, ini kita kasih link dulu untuk masukin file CSS ke HTML. Caranya bikin tag link, terus
relnya itu pasti style sheet, terus href-nya itu nama file CSS. Atau misal kalau file CSS-nya di dalam folder, jadi nama foldernya dulu, terus garis miring file CSS-nya. Nah, kalau kita baru satu itu, yang atas, flex containernya, hasilnya kayak gitu. Karena yang atas itu cuma jelasin background-nya aja, background color. Belum div-nya. Jadi kan di HTML tadi kita punya 8 div. Nah, yang 8 div tadi itu belum dikasih style. Caranya gimana buat ngasih style? Nah, kita tuh akan bikin apa? Kita tuh bakal bikin, aku kasih tampilannya dulu ya biar kalian paham. Jadi, kita tuh bakal bikin kayak gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Nah, yang kotak-kotak ini belum kita kasih style. 8 kotak tadi kan div yang ada di HTML. Nah, kita harus kasih style div, tiap div di CSS-nya. Kita bikin aja kelas, nama kelasnya, terus kurung tutup, div. Habis itu kita kasih sesuai yang ada di blog. Kita kasih background color-nya. Background color-nya aku di sini pakai kode hexa. F1-nya 3 kali. Emang kalau F1 2 kali dia jadi apa? F1 2 kali, kalau F1 2 kali dia jadi coklat kayaknya, atau ungu itu. Terus kalau misal F1-nya 1 kali, dia nggak ada. Kalau 1 F1, hijau. Oke, kita pakai F1 3 kali. Terus kita pakai width-nya 100 pixel. Terus kita pakai margin 10 pixel. Text align-nya center. Terus line height-nya 75 pixel, font size-nya 30. Font size itu ukuran dalam box-nya, font. Nah, bisa kita show preview. Hasilnya kayak gini, karena kita pakai yang no wrap. Kalau dikecilin itu dia bakal kecil, tetap kecil gitu, tapi dia bakal jadi satu baris. Itu kalau no wrap. Coba kita ganti jadi wrap, dia bakal kebagi-bagi dengan ukuran yang udah kita setting, yaitu lebarnya tadi 100. Jadi lebarnya 100, tingginya tadi ada 75, terus fontnya dalam itu 30. Tiap dia digeser itu dia bakal nyesuaiin. Itu kalau wrap. Kalau misal kita ganti font size-nya, nah dia bakal kecil. Kalau kita ganti height-nya, dia bakal pendek. Nah, kita coba-coba aja biar kita tahu perbedaannya. Sambil belajar juga. Nah, kalau kita marginnya diganti, ya dia lebar. Karena tadi kan 10 pixel. Cuma segitu. Kalau kita ganti 100, dia bakal lebih lebar lagi. Jadi margin itu yang dikasih warna itu.
ini dikasih warna blue violet. Oke, kalau ini wrap. Terus ada wrap reverse. Jadi ada no wrap, wrap sama wrap reverse. Kalau wrap reverse itu dia bakal kebalik. Nah, dia tuh bakal kebalik dari yang terbesar ke terkecil, tapi kalau lebarnya, halamannya lebar, dia bakal urut, tapi kalau halamannya kecil, dia bakal ngurutin dari besar ke kecil, dari kanan. Jadi dari kanan, dari angka terbesar ke terkecil. Oke, kita ganti aja ke wrap. Jadi hari ini kita udah belajar mengenai flex wrap. Oke, lanjut ke flex direction. Apa itu flex direction? Sama sih, tapi pasti ada bedanya. Oke, kita bikin filenya terlebih dahulu, latihan flex direction. Jangan lupa HTML. Kalau udah, kita bisa copy dari yang sebelumnya, yaitu latihan flex wrap. Kita tempel di latihan flex direction. Kalau udah, kita ganti judul sama H1-nya. Jadi kita ganti title sama H1. Habis itu, kita ganti namanya latihan flex direction. Nah, sesuai yang ada di blog, kita kasih flex direction di CSS-nya. Jadi di situ ada row reverse, column reverse. Yang flex wrap tadi kita kasih komentar dulu biar dia nggak dieksekusi. Nah, kita lanjut tulis sesuai judulnya, namanya flex direction, tulis aja, nanti ada pilihan. Terus nanti kita pilih kolom. Kita pilih kolom dulu. Untuk tipenya kita pilih flex direction-nya kolom dulu, kita show preview. Kalau kolom itu dia ke bawah di kiri. Jadi dari angka terkecil 1, 2, 3 sampai 8 dia ke bawah. Itu kalau kolom atau kolom. Terus kalau misal kolom reverse, artinya tuh dia kebalik dari yang angka terbesar ke terkecil. Jadi 8, 7, 6. Tadi kan kalau kolom doang 1, 2, 3. Nah, kalau kolom reverse dia kebalik dari 8, 7. Dari 8 ke 1. Kalau row, dia itu menyamping. Jadi dari 1, 2, 3 sampai 8 menyamping ke kanan. Dilebarin pun hasilnya tetap sama ukurannya. Terus kalau row reverse dia tuh sama, cuma kebalik aja kayak kolom reverse tadi, angkanya kebalik. Jadi yang namanya reverse tadi itu intinya kebalik gitu angkanya. Berarti kita udah belajar mengenai flex direction. Kalau udah, kita akan lanjut ke apa itu? Kita akan lanjut ke
Justify content. Kita bikin filenya terlebih dahulu, yaitu justify content. Di justify content ini ada berapa jenis tuh? Ada flag start, flag end, center, space between, space around, dan space evenly. Nah, kita coba aja bikin filenya terlebih dahulu, justify content. Jangan lupa HTML-nya. Terus kita bisa ganti title-nya sama H1-nya. Untuk justify content ini cuma 3 div. Jadi div 4 sampai div 8 itu kita hapus aja biar mempersingkat. Kita bisa show preview. Ini ada contoh, misal 321. Dia ke samping, ini tuh space, ini tuh flex end. Kalau flex end dia tuh di samping kanan, kalau flex start dia di samping kiri. Urut. Terus kalau misal mau center atau space around, space between, space evenly, kita coba aja. Oke, kita ganti center, dia akan di tengah. Kanan kiri itu sama jaraknya, tapi dia bakal di tengah gitu, mepet. Terus kita coba space apa? Flex end, dia akan di akhir, di pojok kanan, dari samping kanan. Terus kalau flag start dia di samping kiri. Ini justify content ya, jadi dia kalau flag start di samping kiri. Dilebar-lebarin pun dia tetap di samping kiri. Terus ini space around. Kalau space around itu dia jaraknya kanan, pojok kanan sama kiri itu sama, tengah sama tengah itu sama, tapi nggak sama rata. Kalau space between, itu dia 1 sama 3 itu di pojok banget, jaraknya tipis, dikit doang. Terus di tengah itu antara 1, 2, dan 2, 3 itu sama. Kalau space evenly itu tiap jarak 1, 2, 3 itu jaraknya sama. Jadi menurut saya lebih rapi space evenly. Karena jaraknya antara 1, 2, 3 itu sama. Kita berarti udah bikin ini ya. Bikin justify content. Setelah itu yang terakhir ada align items. Sama namanya kayak justify content. Untuk align items kita bikin filenya terlebih dahulu, align items. Kita copy paste dari justify content tadi. Untuk HTML-nya, kita ganti title sama H1-nya. Kita show preview dulu. Kita udah diganti judul sama title-nya, tapi ini
walaupun flexbox-nya belum berganti, tapi judulnya udah ganti, nggak apa-apa. Untuk CSS-nya, style CSS, sama, kita kasih komentar dulu buat yang justify content tadi, biar nggak dieksekusi. Kita kasih sesuai namanya, yaitu align items. Di sini align items itu ada banyak tipenya. Ada flex start, flex end, center, sama stretch. Nah, kita coba aja satu-satu. Untuk align item sendiri ini, kita coba kasih height-nya atau tingginya. Aku kasih 500 pixel. Setelah itu align items-nya aku coba center. Jadi dia di tengah tapi di kiri. Gimana tuh? Dia di tengah tapi di kiri. Namanya center. Ini namanya tadi align items. Jadi dia selalu di kiri. Kalau kita coba flex end, kita coba flex end, dia akan di bawah pojok kiri. Pojok kiri bawah, dia flex end. Kalau flex start, dia pasti di mana yo? Di atas. Pojok kiri atas. Itu kalau flex start. Jadi start di atas, end di bawah, center pasti di tengah. Kita kasih center aja. Kalau di tampilan blog itu artinya itu pakai center align items. Kita kasih center aja. Terus biar dia di tengah, yang buat justify content tadi nggak usah kasih komentar. Nah, dia bakal lebih rapi dari yang tadi. Jadi 1, 2, 3-nya tuh dia di tengah-tengah. Kita pakai space evenly. Jadi ada dua, yaitu justify content space evenly sama align items yang sentral atau center. Oke. Hasilnya kayak yang di layar. Kalau misal kita ganti flex start atau flex end juga boleh. Kita bikin gini aja. Oke, biar rapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah nonton sampai akhir. Bye.